Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini setiap kita yang masih menyaksikan tayangan ini berarti masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Gema, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami sama-sama membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan. Saat ini kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami bagian firman Tuhan ini, dan tolong kami juga untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Pemirsa yang terkasih, di kalangan generasi muda atau di medsos-medsos yang sering kita baca, kita seringkali mendengar istilah halu. Halu adalah sebuah istilah gaul yang digunakan untuk menyebut atau lebih tepatnya menyindir orang yang omongannya tidak bisa dipercaya. Halu adalah kependekan dari halusinasi, yang arti harafiahnya di dalam KBBI adalah sebuah pengalaman indera tanpa adanya rangsangan terhadap alat indera yang bersangkutan. Misalnya, mendengar suara tanpa ada sebuah sumber suara. Jadi secara kiasan, halu ini dikenakan untuk mengatakan sebuah sikap dari seseorang yang berhayal terlalu tinggi. Pemirsa yang terkasih, demikian juga tidak sedikit dari orang Kristen atau lebih tepatnya para pengikut Yesus di masa gereja mula-mula disebut sebagai orang-orang yang halu. Karena mereka dianggap mempercayai sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin terjadi, yaitu kebangkitan orang yang sudah mati. Tetapi melalui surat 1 Korintus ini, Paulus ingin meneguhkan iman dari orang-orang percaya atas kebangkitan Yesus di dalam sejarah ini. Fakta tentang kebangkitan Kristus tidak terbantahkan. Bukti-bukti terlalu banyak dan kuat. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus mengenapi berita Injil tentang kebangkitannya ini, Perjanjian Lama telah berulang kali menubuatkannya. Bapak Ibu bisa membaca di Ayub 19 ayat 25, Mazmur pasal 16, 22 dan 71, dan Yesaya 53, dan masih banyak lagi. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada banyak orang, yaitu kepada Rasul Petrus, kepada 10 murid calon rasul,
dan kepada lebih dari 500 orang percaya, yang sebagian besar saat itu, ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya, mereka masih hidup, tetapi ada sebagian pula yang sudah meninggal. Lalu juga Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, saudara Tuhan Yesus, dan yang terakhir kepada Rasul Paulus. Namun demikian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan semua fakta dan bukti yang sudah jelas dan tidak terbantahkan ini, masih banyak orang-orang di setiap generasi yang menolak Kristus, atau lebih tepatnya menolak fakta ini. Di setiap generasi akan selalu ada sekelompok orang yang menolak berita pengharapan tentang kebangkitan Kristus ini. Mulai dari hari pertama Yesus bangkit, para imam kepala dan tua-tua dari bangsa Yahudi yang menyalibkan Yesus membuat sebuah narasi bohong melalui mulut para penjaga kubur Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Bapak Ibu bisa membaca di dalam Matius 28 ayat 13. Tetapi secara logika, tergulingnya batu besar penutup kubur pasti menimbulkan gemuruh yang akan membangunkan para penjaga yang tertidur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pastilah akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Sekalipun orang itu tidak dapat menyangkal kebenaran fakta sejarah yang ada. Dari hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa argumen apapun tentang kebangkitan Kristus yang kita sampaikan kepada mereka, pastilah mereka akan menolak. Yang menjadi masalah adalah berarti tentang masalah hati yang keras, yang membuat anugerah Allah disangkal dan Roh Kudus didukakan. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penerimaan akan anugerah Allah membuat Saulus yang merupakan mantan penganiaya orang Kristen bisa berubah. Saulus akhirnya bisa menjadi Paulus, pemberita kasih karunia Allah. Perhatikan pernyataan Paulus di dalam pasal 15 ayat yang ke-10. Sebuah pernyataan yang berisi keyakinan akan fakta kebangkitan Kristus. Dan dari fakta kebangkitan Kristus inilah bisa menumbuhkan sebuah pengharapan yang penuh akan kebangkitannya kelak. Ia juga memahami bahwa orang banyak perlu lebih dahulu diselamatkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan kekal dan bisa memperoleh jaminan kebangkitan tubuh di masa yang akan datang itu. Keyakinannya itulah yang membuat Rasul Paulus bisa bekerja lebih keras untuk menyebarkan berita Injil Kristus. Ia mempersembahkan dirinya sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi bila tidak ada kebangkitan, sia-sialah perjuangan Rasul Paulus. Kebangkitan adalah fakta sejarah. Kita, para pengikut Yesus, bukanlah orang-orang yang halu. Jangan kecil hati karena mereka atau orang-orang di luar sana yang ragu dan mengingkari kebangkitan. Tetaplah miliki keyakinan akan pengharapan kekal yang akan digenapi saat Kristus datang kedua kali. Karena kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus sesuai dengan nubuat yang tertulis di dalam kitab suci. Hal ini membuktikan bahwa Allah setia dan berarti pengharapan kita ada di dalam kesetiaan Allah ini. Sehingga setiap kita yang percaya bahwa Yesus bangkit, kita juga akan menerima kebangkitan tubuh kelak di akhir zaman tersebut. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus meneguhkan iman kita untuk kita tetap terus memiliki pengharapan di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan pada hari ini terus mengingatkan kami bahwa di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada sebuah pengharapan, yaitu setiap kami sebagai orang percaya akan mengalami kebangkitan tubuh di kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap diri kami yang mungkin saat ini sedang goyah dengan iman kami, tetapi biarlah melalui firman Tuhan dan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan boleh terus meneguhkan kami untuk kami tetap terus berpegang kepada keyakinan kami bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, dan kebangkitan Yesus inilah yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami bisa tetap terus memiliki sebuah pengharapan bahwa kami akan memiliki kebangkitan tubuh yang sama di akhir zaman nanti. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang terus sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.